Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Berjumpa lagi dalam seri berikutnya tentang video transformasi fungsi. Dalam hal ini adalah refleksi fungsi. Ya, ini merupakan video seri ketiga dari transformasi fungsi. Kalau yang pertama kemarin itu adalah transformasi fungsi translasi pertama. Yang kedua adalah transformasi fungsi translasi kedua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang refleksi fungsi atau pencerminan. Oke, apakah pengertian daripada refleksi fungsi? Itu adalah refleksi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Jadi sama dengan pencerminan dari titik-titik yang akan dipindahkan pada transformasi refleksi. Jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu cermin sama dengan jarak titik pada bangun asli ke sumbu cermin. Artinya hanya berlawanan saja. Coba lihat ilustrasi orang bercermin ya. Jarak orang ke cermin atau jarak bayangan ke cermin itu adalah sama. Ya. Nah, beberapa persamaan pencerminan lihat dari perbedaan sumbu cermin dalam arti apakah yang menjadi cermin dalam hari ini. Ya. Posisi apakah yang akan menjadi cermin? Nah, seperti ini misalnya garis ini sebagai cermin ya. Maka bayangan daripada C ke sini adalah C aksen. Bayangan A ini adalah aksen karena jarak C ke P dan C aksen ke P ini sama. Cuman sekali lagi tidak merubah bentuk, hanya merubah arah saja. Oke, agar lebih jelasnya mari kita lihat dengan mengingat apa yang sudah pernah dipelajari apakah di SMP maupun di SMA yang pernah dipelajari tentang refleksi. Kali ini saya tidak memberikan ilustrasi lagi atau animasi tentang pencerminan ya. Mudah-mudahan semuanya ngerti dan masih ingat apa yang sudah pernah dijelasin. Oke, yang pertama adalah pencerminan terhadap titik 0,0. Jadi titik pusat koordinat itu menjadi cermin. Maka ketika titik A dicerminkan terhadap titik 0,0 akan menghasilkan bayangan X aksen Y aksen yang dapat ditulis seperti ini. Nah, bayangannya ketika titik koordinat pusat koordinat menjadi cermin, maka bayangannya itu adalah X akan menjadi min X, Y akan menjadi min Y. Ya, jadi bayangan X Y itulah X aksennya adalah min X, Y aksennya adalah min Y. Nah, ini singkatnya kalau Anda mau memahami konsep. Nah, dari manakah dapat ini? Ada dari animasinya ya, jalankan, atau bisa dari perkalian antara matrik ini dengan ini. Anda sudah belajar matrik kemarin operasinya ya. Min 1 kali X tambah 0 kali Y akan mendapatkan min X. 0 kali X ditambah dengan min 1 kali Y mendapatkan min Y. Nah, singkat kata singkat cerita, ketika titik pusat 0,0 menjadi cermin, maka bayangannya lah min X, min Y. Nah, yang kedua, apabila yang menjadi cermin itu sumbu X. Bayangkan sumbu X menjadi cermin, maka titik X-nya akan sama. Ya. Nah, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X yang mendatar ya. Maka bayangannya itu X-nya ini akan tetap menjadi X, yang berubah adalah Y-nya. Y-nya akan menjadi min Y. Ya. Nah, mungkin sudah pernah dijelaskan secara animasi atau bisa menggunakan matrik ini. Ya. Jadi intinya inilah yang Anda ingat, bayangan daripada pencerminan terhadap sumbu X. Berikutnya, bagaimanakah dia bayangannya jika dia dicerminkan terhadap sumbu Y? Bayangkan sumbu Y sekarang sumbu yang naik turun itu menjadi cermin. Maka yang akan berubah itu Y-nya akan tetap. Ya. Bahkan yang berubahnya itulah X-nya. Nah, seperti ini dia. X-nya akan menjadi min X, Y-nya akan tetap menjadi Y. Ya. Itu. Nah, kemudian bagaimanakah selanjutnya kalau cerminnya saya rubah, di mana Y sama dengan X menjadi cermin. Ketika Y sama dengan X menjadi cermin, maka akan terjadi bayangannya adalah ini. X-nya akan menjadi Y, Y-nya akan menjadi X, terbalik dia.
berdasarkan matriks ini. 0 kali X tambah 1 kali Y maka Y, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seandainya sekarang cerminnya adalah Y sama dengan min X, bukan lagi Y sama dengan X, maka bayangan titiknya itu adalah X-nya menjadi min Y, Y-nya menjadi min X. Ya. Nah, berikutnya, bagaimanakah kalau seandainya cerminnya itu garis X sama dengan H, bukan lagi Y sama dengan X, bukan lagi apa, X garis H. Jadi dia naik turun ya, tapi bukan pada sumbu Y. Dia ada di X tapi garisnya adalah X sama H. Maka yang akan berubah itu adalah di bagian X-nya. Ya, semula X, maka dia akan menjadi bayangannya lah 2 kali H dikurangilah dengan X. Y-nya tetap. Y-nya akan tetap. Ya, sebaliknya bagaimanakah kalau sekarang cerminnya itu adalah garis Y sama dengan K? Ya, Y sama dengan K. Yang akan berubah itu adalah Y-nya. X-nya akan tetap. Bagaimanakah perubahannya? Itu hampir sama dengan tadi, maka X-nya akan tetap X, Y-nya akan menjadi 2 kali K dikurangi dengan Y. Ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimanakah kalau dia dicerminkan terhadap titik A, B. Kalau pertama itu titik 0,0. Sekarang titik A, B, maka bayangannya akan menjadilah seperti ini. X-nya akan menjadi 2 kali A kurang X, Y-nya akan menjadi 2 kali B kurang Y. Jadi ini gabungan dari yang 2 sebelum ini. Nah, jadi bagaimanakah caranya? Ya, mau tidak mau, ini konsep-konsep tadi yang sudah dijelaskan di SMP, di mana yang dibahas adalah tentang refleksi titik, itu digunakanlah untuk kelanjutan menjadi transformasi fungsi dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sudah dibahas pada transformasi translasi pertama seri pertama video ini. Oke. Nah, catatan yang harus diingatlah, titik, garis ataupun bidang yang direfleksikan dicerminkan tidak akan merubah bentuk dan ukuran. Akar sama, hanya saja arahnya lah yang akan mungkin berbeda. Untuk lebih jelasnya mari kita pahami contoh soal berikut ini. Ya. Nanti pada intinya ayo mencoba, jangan takut salah. Oke, saya contohkan yang pertama adalah tentukan persamaan atau peta bayangan ya dari garis 3X kurang 5Y tambah 15 sama 0 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, yang harus diingat pada sumbu X tadi dicerminkan sumbu X ya, yang akan berubah itu adalah Y-nya. X-nya akan tetap. Nah, seperti ini kalau diingatkan ya. Nah, kalau diingatkan seperti ini. Nah, ini lihat. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya akan menjadi tetap X, Y-nya akan menjadi min Y. Dasar inilah yang akan menjadi patokan untuk kita menyelesaikan. Menggunakan sekali lagi prosedur yang pernah kita bahas. Jadi, prosedurnya adalah begini. Ya. Jadi, X aksen itu sama dengan X, ya. Y aksen itu sama dengan min Y. Kita modifikasi agar menjadi X dan Y. Jadi X dimodifikasi akan sama dengan X aksen, Y ini pindah di sini menjadilah min Y aksen. Sekali lagi kan dimodifikasi menjadi X sama dengan, maka X sama dengan min X aksen, Y-nya sama dengan pindah minnya ke sini menjadilah min Y aksen. Setelah itu apa yang ada di sini, X digantikan oleh X aksen, Y ini digantikanlah min Y aksen. Akan menjadilah seperti ini. Oke. X-nya diganti X aksen, 3X aksen, Y-nya ganti dengan min Y aksen, tambah 15 sama 0. Baru dioperasikan akan menjadi 3X aksen min kali min adalah plus 5Y aksen tambah 15 sama dengan 0. Nah, setelah seperti itu gantilah X aksen Y aksennya dengan X dan Y, sehingga bayangannya menjadi
3x tambah 5y tambah 15 sama dengan 0. Nah, jadi kita jawab dengan menggunakan prosedur. Nah, mudah-mudahan dimengerti. Oke, untuk memantapkan, lihat contoh ini lagi. Ya. Nah, garis 2x tambah y tambah 4 sama 0 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Ingat, y sama dengan x itu, maka bayangannya adalah x-nya akan menjadi y, y-nya akan menjadi x. Nah, ini ya. Nah, ini ingat. X akan menjadi y, y akan menjadi x. Sehingga seperti tadi, ya, bayangan x aksen adalah y, bayangan y aksen adalah x. Dengan demikian sudah bisa kita katakan setelah dimodifikasi, maka x-nya sama dengan y aksen, y-nya sama dengan x aksen. Nah, itu x-nya menjadi y aksen dan y-nya menjadi x aksen. Sehingga gantikan ke dalam persamaan ini. Nah, karena tadilah 2x, maka x-nya ganti dengan y aksen, jadilah 2y aksen. Ditambah y-nya diganti dengan x aksen tambah 4, operasikan. Maka sudah dapat bayangan bahwa bayangan garis itu adalah 2y, atau diputar boleh, x tambah 2y tambah 4 sama dengan 0. Tetap akan begitu cara penyelesaiannya. Yang menjadi kunci adalah ini. Oke, contohan lagi. Misalnya y sama dengan x kuadrat, ya. Dalam hal ini x kuadrat, ya, karena kita susah nulisnya kuadrat. Y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3 direfleksikan terhadap sumbu y. Nah, sumbu y, kalau sumbu y yang berubah kan x-nya akan berubah. Nah, prinsip yang kemarin, ya. X akan menjadi min x, y akan menjadi y. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka x aksen sama dengan min x, y aksen sama dengan y. Kita modifikasi, maka x-nya menjadi min x aksen, y-nya menjadi y aksen. Nah, modifikasi. X menjadi min aksen, y menjadi y aksen. X dan y ini dimasukkan dalam persamaan ini. Ya. Sehingga menjadilah y diganti dengan y aksen. Nah, ini y aksen ya sebenarnya, ya. Kemudian x-nya diganti dengan min x aksen, x-nya ini juga ganti min x aksen. Ini y aksen, ya, kurang aksen, ya. Dioperasikan akan menjadi min x aksen kuadrat akan menjadi x aksen kuadrat. Min kali min kan plus. 2 kali min x akan menjadi min 2x aksen tambah 3. Maka bayangannya dari persamaan ini adalah y sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 3. Ini kuadrat, ya. Oke, mungkin barangkali itu yang bisa sampaikan. Silahkan, semoga paham. Ya, agak sedikit cepat, tapi contohnya lah berulang-ulang dengan menggunakan prosedur yang sudah kita pahami pada sebelumnya. Semoga bermanfaat. Untuk lebih memahami, maka yang perlu Anda lakukan adalah pertama, terus mencoba, jangan takut salah. Tanyakan bila kurang paham. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Jumpa lagi nanti dalam transformasi yang berikutnya di Latasi. Terima kasih.